Oke, Bapak Ibu, Dewan Guru, serta mahasiswa barangkali yang menyaksikan video saya ini, semoga bisa memberikan manfaat yang baik ya untuk Bapak Ibu sekalian, barangkali mahasiswa juga yang melihat atau menonton video saya ini. Nah, berkaitan dengan judul dari video saya tadi yang sudah dilihat, yaitu permasalahan guru BK dan solusinya. Nah, terkadang kita banyak memikirkan hal-hal berkaitan dengan siswa, mengatasi permasalahan siswa atau problem yang terjadi di sekolah secara khusus untuk siswanya. Terkadang juga kita tidak menyadari problem kita juga ada, tetapi problem yang terjadi dengan kita harus kita berikan solusi yang terbaik atau solusinya ya, terutama untuk guru BK-nya. Jadi maka saya mengangkat judul problem atau permasalahan guru BK dan solusinya yang terjadi di sekolah Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami dan sekiranya bisa menjadi solusi yang terbaik, yang sekiranya bisa diterapkan, yang nggak bisa ya nggak apa-apa, dan disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu ya. Nah, sering kita mendengar bahwa berkaitan dengan guru BK, ya kalau mahasiswa mereka proses, nanti ketika mereka terjun ke lapangan mereka juga akan mengalami barangkali hal-hal yang sama, tapi mereka punya tips untuk mengatasi solusi itu, punya trik-triknya. Nah, berkaitan dengan judul tadi, nah permasalahannya yang pertama, saya pikir dari dulu sampai sekarang masih ada statement-statement yang memang tidak enak didengar, tetapi perlu kita sikapi hal ini, terutama berkaitan yang dianggap orang bahwa guru BK dianggap polisi sekolah, atau dianggap pamong praja, atau dianggap killer guru BK-nya. Nah, ini permasalahan masih sering terjadi di sekolah. Ya, di sekolah beberapa, tidak semua sekolah, tapi masih ada yang dianggap seperti itu. Nah, dan juga permasalahan berikutnya adalah guru BK dianggap hanya duduk-duduk aja di ruang BK. Kemudian problemnya berikutnya adalah permasalahannya di sekolah biasanya tidak diberikan jam BK, jam khusus untuk masuk ke dalam kelas. Bagi ada sekolah-sekolah tertentu barangkali ada yang diberikan jam mengajar khusus BK, tapi sekolah-sekolah tertentu ada yang terkadang tidak diberikan jam BK. Itu permasalahan juga. Nah, permasalahan berikutnya adalah setiap ada masalah yang terjadi di sekolah Bapak Ibu, terkadang ada juga guru-guru yang bersangkutan yang menemukannya langsung menyerahkan atau langsung mentransferkan tanpa menangani, langsung diserahkan kepada guru BK. Itu juga masalah. Lalu berikutnya, guru BK terkadang kurang dihargai di setiap sekolah, ya, kurang dihargai. Nah, kenapa kurang dihargai? Kenapa semuanya itu bisa terjadi permasalahan-permasalahan di sekolah Bapak Ibu? Nah, saya akan memberikan sedikit solusi yang sekiranya bisa diterapkan. Tetapi ketika sekolah yang sudah berjalan bagus, sekolah yang memang benar-benar sudah profesional dalam menjalankan mekanisme BK-nya, program BK-nya, semuanya, stakeholder semuanya sudah berjalan dengan baik, is okay, tidak jadi masalah. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang masih mengalami kendala-kendala, masalah-masalah yang seperti saya bacakan tadi atau saya sampaikan tadi, itu perlu dipikirkan, perlu dipahami. Nanti saya akan memberikan tipsnya, solusinya sesuai dengan yang saya tahu. Nanti kalau ada tambahan tips dari Bapak Ibu Dewan Guru, silakan komentar ya, diberikan komentar. Masukan atau saran boleh, kita saling berbagi, saling bertukar pikiran, memberikan semangat, motivasi kita sebagai sesama guru BK. Background saya adalah guru BK, oleh karena itu saya sudah mengajar dari 2008 ya sampai sekarang, tetap konsisten di guru bimbingan konseling. Nah, ada hal-hal yang memang suka dan duka tentunya ada. Nah, jadi saya ingin berbagi sedikit sharing ya, kita saling bertukar pendapat. Nanti kawan-kawan, Bapak Ibu Dewan Guru boleh memberikan komentar ya untuk masukan lebih baik kita sebagai guru BK. Nah,
Di yang pertama tadi ya, poin yang pertama yang saya sampaikan, kenapa guru BK itu dianggap sebagai polisi sekolah. Atau bisa juga figur karakter guru BK-nya itu judes ya, judes. Kalau perempuan barangkali bisa juga ya, tapi tidak semua. Nah, atau yang bapak-bapaknya killer ya, kelihatannya wah, dari tampangnya sudah sangar dan seterusnya, dianggap takutan. Saya pikir problemnya adalah banyak hal-hal yang terjadi. Bisa dilihat ya beberapa faktor. Kalau misalnya guru BK-nya dianggap masih sebagai polisi sekolah, solusinya adalah, kenapa seperti itu? Yang pertama, kita artinya di depan anak kita ini masih menunjukkan arogan ya, kita masih menjaga jarak dengan siswa. Sebenarnya sebagai guru BK kita harus membina, poin yang pertama menurut saya adalah hubungan baik. Ingat, hubungan baik. Guru BK dan siswa itu harus merupakan suatu sahabat. Kita harus mempunyai relasi yang baik dengan semua siswa. Baik itu siswa yang memiliki masalah atau siswa yang tidak bermasalah, perlu kita dekati. Masalah khusus tidak khusus pendekatannya itu. Nah, nanti itu bagaimana trik kita. Ya, teknik-teknik kita untuk melakukan hal itu. Nah, menghilangkan image polisi sekolah, saya pikir tadi saya akan sampaikan, kita harus memiliki hubungan baik antara guru BK dan siswa. Ingat itu baik-baik. Kemudian sikap kita, gestur kita, semuanya tolong kita evaluasi diri kita. Jangan sampai ekspresi kita, figur kita menunjukkan hal itu, seperti dianggap polisi sekolah. Ya, temperamen kita, dan kita juga jangan, ingat guru BK itu jangan dianggap sebagai terkadang ada juga yang menjadi problem ketika guru BK merangkap sebagai kesiswaan. Ini berbahaya. Ya, saya menyarankan jangan. Guru BK jangan merangkap sebagai kesiswaan, itu saran. Tapi kalaupun terjadi, is okay, kembali kepada Bapak Ibu yang menjalankan. Karena kita harus memainkan dua peran. Ingat, dua peran yang harus kita mainkan. Itu sebaliknya, guru BK seperti sebagai wali kelas dan juga sebagai guru BK. Ini juga memainkan dua peran, bisa berjalan dengan baik, bisa juga menjadi permasalahan tersendiri. Tapi tentu ada solusi ya. Nah, berkaitan dengan tadi, saya pikir poin pertama adalah membina hubungan baik antara guru BK dengan siswa. Ingat, kita harus membina relasi yang baik, hubungan kedekatan kita dengan siswa. Ingat itu ya, untuk memudahkan kita menghilangkan image ya, negatif terhadap guru BK-nya. Ingat, bina hubungan baik. Dan kita harus bisa, ketika sudah membina hubungan baik, sehingga siswa dengan guru BK-nya merasa nyaman, sehingga dia gampang terbuka untuk menceritakan segala sesuatunya. Itu poin yang pertama. Lalu berikutnya, guru BK dianggap duduk-duduk saja di ruang BK. Nah, ini ada beberapa yang memang mempunyai pemahaman ketidaktahuan sebenarnya. Guru-guru mata pelajaran lain atau bahkan ya kepala sekolah barangkali ya, tidak semua, mereka tidak mengetahui program kerja kita ini apa sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang harus dipahami oleh guru-guru lain. Nah, untuk menghindari, solusinya menurut saya solusi supaya kita tidak dianggap duduk-duduk saja di ruangan BK. Nah, kita juga perlu mensosialisasikan program BK itu apa sebenarnya, supaya image ya, pendapat negatif terhadap guru BK itu tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu. Kapan saatnya kita memberikan sosialisasi itu? Yang pertama, ketika rapat dewan guru, rapat ajaran baru ya. Setiap rapat ajaran baru, tidak ada salahnya guru BK selalu menyampaikan sedikit, meminta waktu sedikit untuk menjelaskan, untuk memberikan pemahaman terhadap guru-guru lain termasuk kepala sekolah ya, semua guru ya, dan waka-wakanya. Tentu semua, kalau ajaran baru itu biasanya di sekolah semuanya hadir di situ. Nah, kita sampaikan apa sih program kerja BK itu. Nah, apa sih yang dilakukan guru BK itu disampaikan dan diceritakan sejelas-jelasnya, memberikan pemahaman tentang BK yang Bapak Ibu pahami. Nah, supaya mereka tahu, guru-guru yang lain, guru-guru mata pelajaran atau guru apapun ya, mereka paham, oh ternyata pekerjaan guru BK ini. Nah, kita jelaskan apakah kita di dalam ruangan
Ya, kalau di dalam ruangan tentunya mereka sudah tahu apa yang kita kerjakan di dalam ruangan itu. Itu ada layanan konsultasi ya, nah, seperti siswa layanan entah itu konseling secara pribadi atau konseling kelompok atau bimbingan kelompok dan seterusnya bisa diterapkan di dalam ruangan BK bagi Bapak Ibu yang memiliki ruangan BK. Dan seharusnya harus ada ruangan BK. Nah, itu. Ya. Jadi guru BK itu tentu ya harus bisa sekreatif mungkin ya untuk menjelaskan kepada guru-guru, memberikan pemahaman yang baik dengan bahasa-bahasa yang baik supaya dipahami oleh guru-guru lain. Ya, mereka tidak berangkat lagi. Ternyata dengan kita mensosialisasikan itu akhirnya guru-guru lain bisa tahu. Oh, ternyata ini pekerjaan guru BK. Nah, begitu. Kalaupun diberikan jam mengajar misalnya, mereka juga tahu walaupun kita diberikan hanya sedikit ya, kalaupun diberikan. Nah, tapi konteksnya adalah kita harus memberikan solusinya. Ingat, memberikan solusinya berkaitan dengan kenapa guru BK dianggap sebagai hanya duduk-duduk di sekolah, ya, duduk-duduk di ruangan BK maksudnya, karena guru tersebut, entah itu guru mata pelajaran apapun, entah guru-guru lain, menganggap guru BK hanya duduk-duduk di ruangan BK. Solusinya menurut saya adalah sosialisasikan, sampaikan. Bapak Ibu sebagai guru BK harus mensosialisasikan apa itu program BK, apa itu program kerja BK yang dilakukan Bapak Ibu di ruangan BK, sampaikan ketika rapat ya, ketika rapat ajaran baru sekolah, biasanya semua itu ngumpul, selipkan itu, sampaikan. Ya, bila perlu kalau memang punya waktu ada hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian kepada orang tua murid, nah, rapat komite yang di sekolah pasti paham. Nah, sampaikan. Guru BK juga berperan di situ, menyampaikan sedikit banyaknya tentang proses atau program kerja BK itu sendiri. Nah, supaya orang tua murid juga paham apa sih perannya guru BK di sekolah itu. Nah, jadi ingat solusinya itu tadi, khusus kenapa dianggap guru BK ini terkadang masih sering digunakan hanya duduk-duduk di ruang BK. Nah, kita jelaskan. Akhirnya mereka punya sedikit wawasan tentang guru BK itu pekerjaannya. Oke, baik. Lalu berikutnya, permasalahan yang terjadi tidak diberikan. Ini berkaitan dengan tadi yang saya jelaskan ya. Guru BK tidak diberikan jam mengajar, jam BK khususnya. Nah, ini sebenarnya tergantung ya bagaimana komunikasi kita dengan rekan-rekan terutama pengatur kebijakan di dalam sekolah itu. Selain kepala sekolah, maka kurikulum untuk mengatur jadwal itu kita bisa bicarakan dengan teman-teman ya, kenapa mereka tidak memberikan terkadang atau kurang dianggap ya, tidak memberikan jam BK tambahan atau jam khusus BK ya. Biasanya kalau yang sekolah, barangkali ada sekolah-sekolah tertentu yang sudah diselipkan dalam jadwal mengajar khususnya BK, ada yang diberi 1 jam, bahkan mungkin ada yang 2 jam ya. Setidaknya 1 jam sudah cukup. Paling tidak kita bisa mengenal siswa. Jangan sampai guru BK itu tidak mengenal siswa. Saya sih berharap guru BK itu bisa masuk kelas ya. Kalau syukur-syukur misalnya bisa diberi masuk kelas 1 jam ya, 1 jam mengajar. Itu penting. Nah, solusinya bagaimana kalau kita tidak diberikan jam mengajar dengan terkadang begini ya, Bapak Ibu sekalian. Biasanya wakakurikulum itu dengan teman-teman lain ketika kita meminta menambahkan, walaupun ada di permen berapa itu ya, kita ada aturannya di BK itu. Nah, boleh 1 jam. Nah, terkadang itu juga menjadi pertimbangan pulangnya lebih lama ya, menambah ya 1 jam pelajaran ya. Nah, jadi menambah, akhirnya kita pulang tuh agak lama ya, agak menambah lah, molor lah, katakanlah molor, kita pulangnya bisa molor. Yang biasanya pulangnya awal bisa, misalnya tergantung sekolah Bapak Ibu ya, jadwalnya seperti apa, jadi bisa molor lagi pulangnya karena ditambahkan lagi 1 pelajaran tambahan BK misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, cara menyiasatinya biasa yang saya lakukan sebenarnya supaya pulangnya tidak molor karena harus masuk lagi jam BK-nya. Nah, teknisnya sebenarnya Bapak Ibu, teknis di lapangannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu supaya tidak menyiasati dengan alasan kenapa tidak diberikan jam mengajar BK, karena mungkin salah satunya
kurang pemahaman dari mereka. Tadi sudah saya bilang sosialisasi itu penting. Lalu berikutnya adalah tidak diberikan, takut menambah pulangnya jadi molor, bertambah lagi 1 jam. Nah, kadang-kadang kawan-kawan kan tidak mau pulangnya lama, ya mau cepat. Oke, bisa dimaklumi dengan berbagai macam pertimbangan. Ya caranya atau solusinya kita bisa nyelip nih. Ada beberapa mata pelajaran yang 3 jam nih. Tinggal bagaimana komunikasi kita sebenarnya. Ini triknya saja, teknis di lapangan di sekolah Bapak Ibu. Ya, 3 jam misalnya, ambil contoh aja PPKN. PPKN 3 jam mata pelajaran. Nah, kita ambil satu jam kita komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Bisa nggak 1 jam nanti saya ambil untuk jam BK? Ya, ini tinggal komunikasi kita. Akhirnya kita bisa masuk. Dan itu solusinya. Ya. Cara mengatasi ketika kita tidak diberikan jam BK. Ya, kita komunikasikan supaya jelas. Nah, artinya tidak diberikan kan punya dasar, punya alasan biasanya. Kalau memang alasannya yang saya alami, ya pulangnya biar nggak molor, karena harus menambah jam BK. Nah, kita nyelip. Maksudnya nyelip ini kita mengambil 1 jam secara teknis ya, secara teknis kita di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Nah, ambil 1 jamnya yang PPKN ini, tinggal komunikasi mana enaknya yang 3 jam, mapel lain juga boleh yang ada 3 jam. 1 jamnya kita minta khusus BK. Saya pikir nih tergantung bagaimana komunikasi kita yang baik. Biasanya sangat senang. Guru-guru lain itu malah senang. Oh boleh, enggak jadi masalah. Nah, sehingga kita bisa masuk ke setiap kelas guru BK-nya. Sehingga pesan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa sampai. Nah, itu cara menyiasati solusi berkaitan kalau kita tidak diberikan jam mengajar khusus BK. Kita bisa nyelip, ya, bisa nyelip, mengambil, maksudnya 1 jam mata pelajaran lain. Oke, baik. Nanti kalau tidak paham boleh kasih komentar ya, masih belum mengerti. Baik. Lalu berikutnya, setiap ada masalah siswa langsung diserahkan kepada guru BK. Nah, ingat, setiap masalah siswa langsung diserahkan kepada guru BK. Ketika wali kelas atau guru lain mengajar menemukan permasalahan siswa, mereka tidak menanganinya secara langsung, tetapi langsung diserahkan kepada guru BK. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Sebenarnya di poin tadi ada yang sudah saya sampaikan, ya, komunikasi, sosialisasi, dan komunikasi yang baik kepada guru-guru lain, guru mata pelajaran, ya, sampaikan. Nah, terkadang mereka ini kan mau praktis, mau enaknya saja, mereka langsung lempar. Sebenarnya nggak seperti itu, kan mekanisme BK itu ada. Makanya tadi poin penting sebenarnya ketika rapat kita sampaikan sepenuhnya program BK itu apa dan mekanisme kerja BK itu seperti apa, jelaskan di ajaran awal itu. Ya, setiap ajaran awal kita selalu mengingatkan. Lalu komunikasi pribadi kita dengan beberapa guru penting untuk meningkatkan kerjasama kita supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Ya, nah, supaya menghindari itu diingatkan terus guru-guru yang bersangkutan dari rapat atau pas istirahat kita komunikasi baik dengan guru. Nah, sampaikan kepada guru-guru mapel lain ya, kalau wali kelas, tapi pada dasarnya ini sudah banyak berjalan baik ya. Kalaupun ada, itu tadi tips dari saya, komunikasikan aja, sosialisasikan, setiap rapat diingatkan kembali. Nah, mekanisme kan ada. Seperti biasanya guru mata pelajaran menemukan, ditangani dulu. Nanti wali kelas, serahkan ke wali kelas. Selesai wali kelas, baru ke siswaan. Selesai kesiswaan, guru BK. Itu kan tahapan-tahapannya ya. Nah, ending akhirnya kalau memang sangat ruwet, sangat problemnya luar biasa, ya sampailah ke kepala sekolah. Nah, itu tahapan-tahapannya. Kalau sering-sering diingatkan, sering-sering disampaikan, dengan ada komunikasi yang baik, ini bisa terselesaikan. Solusinya seperti itu ya, Bapak Ibu Dewan Guru. Lalu berikutnya, guru BK kurang dihargai di sekolah. Nah, kenapa kurang dihargai? Ini menjadi masalah juga sebenarnya. Kuncinya seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Kurang dihargai ini kenapa dulu? Apa kurang dihargai? Karena mereka pada dasarnya tidak paham, belum mengerti tentang BK itu sendiri. Maka poin yang paling penting sebenarnya kita sosialisasikan ya. Nah, kalau kurang dihargai, kembali kepada pribadi kita lagi. Kalau kita sudah melakukan semuanya yang terbaik, sudah
yang terbaik intinya kita lakukan di sekolah, ya Bapak Ibu. Nah, saya pikir tentunya baik itu kepala sekolah, guru-guru lain akan bisa melihat dan menilai pribadi kita sebagai guru BK. Oh, ternyata guru BK ini benar-benar bekerja dengan baik, kerja keras, hubungan dengan siswanya juga bagus, laporannya juga bagus ketika kita menyampaikan problem-problem siswa yang sekiranya bisa disampaikan. Tapi kalau yang sifatnya sangat-sangat rahasia, tentunya kita jaga supaya menjaga kepercayaan antara kita dan klien siswa kita. Itu penting, ya. Jadi binalah hubungan baik tentunya. Kemudian komunikasi jangan sampai tidak. Nah, kenapa sekolah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kita inginkan tetapi tidak bisa diharapkan, tidak bisa tercapai? Ya tentunya perlu ada komunikasi yang baik, pemahaman dalam hal ini. Ini penting. Nah, sebenarnya peran penting MGMP itu, ya peran MGBK itu mata pelajaran ya, tapi MGBK. Nah, musyawarah guru bimbingan konseling lah ya. Nah, ini penting. Jadi di setiap provinsi Bapak Ibu, provinsi manapun, kabupaten atau di kecamatan, ya ada MGBK-nya. Jadi supaya di situ kita saling bertukar pendapat, saling sharing, ya, memberikan solusi untuk menguatkan sesama teman kita, sesama guru BK. Nah, bisa bekerja sama dengan baik. Itu penting. Nah, tentu disosialisasikan juga pemahaman-pemahaman tentang BK. Ada pertemuan-pertemuan khusus yang perlu diadakan, yaitu bisa mengundang kepala dinas pendidikannya ya tingkat kabupaten ya misalnya. Nah, kemudian kepala sekolah, para kepala sekolah, guru BK, pengawas ya, dan guru mata pelajaran tidak banyak tapi bisa dilibatkan. Nah, ada pertemuan khusus seperti itu ya. Ya nggak usah, paling tidak ada setahun sekali cukup. Ya, diadakan seperti itu dari MGMP BK ya, MGBK maksudnya, dari MGBK yang mengadakan, sehingga sedikit banyaknya bisa menambah wawasan ya, pemahaman baik itu kepala sekolah, guru-guru lain terhadap guru BK ini. Yang selama ini menjadi permasalahan sebenarnya kurang paham dan kurang mengerti tentang BK itu sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka belum mendapat sosialisasi yang utuh. Kita bisa cek pengawas. Kalau yang pegawai negeri, khusus pegawai negeri bisa paham ya, pengawas sekolah itu ya dari dinas pendidikan sangat sedikit yang basicnya BK. Mungkin ada di beberapa provinsi yang sudah ada pengawas BK. Ya, sehingga bisa membantu menyampaikan aspirasi kita sebagai guru BK dari sekolah, permasalahan sekolah kepada dinas-dinas terkait, terutama dinas pendidikan khususnya. Bisa disampaikan apa yang menjadi problem, bisa sedikit-sedikitnya bisa teratasi dengan adanya pengawas yang basicnya BK, memberikan pemahaman. Banyak hal berkaitan dengan jam mengajar, terutama kawan-kawan kalau khusus yang pegawai negeri yang sertifikasi, bagaimana, dan ada banyak hal lain sebenarnya yang memang harus dibicarakan. Dan tentu itu tadi harus ada korelasi, kita melibatkan stakeholder semuanya ya, perlu diundang dan disosialisasikan. Ketika kepala sekolah sudah mulai paham sedikit-sedikit, kalau kepala sekolahnya guru BK, it's okay, itu malah memudahkan. Kalau dari saya, pribadi saya sangat enak ya. Kenapa saya sangat enak? Saya guru BK di satu sekolahan SMP negeri, kemudian kepala sekolah saya kebetulan backgroundnya BK juga, jadi semuanya memudahkan saya dalam hal pelaksanaan BK-nya ya. Saya backgroundnya BK, sekali lagi kepala sekolah saya juga BK, dan itu sangat memudahkan. Tetapi ingat, apapun masalahnya tentu ada solusinya. Dengan kesabaran kita penting Bapak Ibu sekalian ya, mahasiswa, suatu saat para mahasiswaku nanti akan mengalami hal-hal ini. Tipsnya saya pikir bisa yang saya sampaikan tadi, itu aja kuncinya. Kalaupun ada tambahan dari pemikiran Bapak Ibu, silakan memberikan masukan. Tidak jadi masalah, kita saling bertukar pikiran ya. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf, kita saling berbagi. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, memberikan ya sedikit solusi yang bisa membantu rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru di lapangan berkaitan dengan guru BK. Ya, kita saling menguatkan ya, supaya BK tetap semangat, tetap menjadi yang terbaik,
menjadi unggulan, kita guru BK harus beda. Ingat, guru BK harus beda dari guru-guru lain, ya, dari tutur kata, perbuatan kita, hubungan kita dengan guru, dengan siswa, dan seterusnya, orang tua murid. Kita harus menjadikan yang terbaik, selalu yang terbaik, bisa menjaga nama baik guru BK itu sendiri. Ketika itu semua bisa kita lakukan, ya, tidak menutup kemungkinan kita akan dikenang siswa, bahkan akan dikenang guru-guru lain juga ketika kita melakukan yang terbaik. Bahkan kepala sekolah, ketika kita tidak ada di sekolah, maka kita akan dicari-cari. Karena pelayanan kita dalam layanan-layanan BK, layanan-layanan konseling, semua kita lakukan dengan profesional, dengan baik. Semua butuh proses. Ingat, semua butuh proses dilakukan. Kata kuncinya, ada masalah yang terjadi di dalam diri kita, bisa mendewasakan kita, tentunya ada solusi yang terbaik bisa kita lakukan, asalkan dengan kesabaran dan ketenangan. Kalau doa, itu penting juga kita lakukan untuk menguatkan kita. Baik, saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya Wendel Nuswoge, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua saling berbagi. Sekian dan terima kasih. Salam BK.